Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mengurai tajwid surah Ali Imran ayat 176 bagian pertama. Jangan lupa disimak sampai akhir karena nanti di ujung akan ada pertanyaan seputar tajwid. Dan jawaban untuk pertanyaan hari kemarin akan ditemukan pada menit ke A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala la di sini ada hukum mad tabi'i karena ada alif yang didahului baris fathah. Maka cara membacanya, huruf yang fathah lam kita panjangkan sepanjang 2 harokat saja. Wala yahzun. Berikutnya di sini ada hukum ikhfa ab'ad karena ada nun sukun yang bertemu dengan huruf kaf. Maka cara baca nun sukunnya samar-samar, jadi tidak jelas n-nya. Siap-siap mau bilang kaf disertai dengungan. Dan untuk huruf kaf ini dengungannya besar, jadi bunyi angnya paling gede. Karena apa? Karena kaf makhrajnya jauh dari nun. Kemudian hati-hati ini yang monyong zu-nya aja ya. Pas kita dengungkan ya, maka bibir kita udah kembali ke posisi. Wala yahzun. Yang monyong zu-nya aja. Wala yahzunkalladzi. Allah di sini ada hukum alif lam syamsiyah karena ada alif lam yang bertemu huruf syamsiyah yaitu lam. Kenapa huruf syamsiyahnya lam? Karena lamnya bertasydid. Lam tasydid itu sebetulnya terdiri dari 2 lam, lam sukun dan lam fathah. Maka huruf syamsiyahnya lam lagi. Cara membacanya diidghamkan atau dimasukkan. Artinya alif lam pertama tidak dibaca atau boleh disebut dengan idgham syamsi. Alladzi di sini ada hukum mad tabi'i karena ada ya sukun yang didahului baris kasrah. Maka huruf yang berbaris kasrahnya yaitu dzal kita panjangkan dulu 2 harokat. Wala yahzunkalladzina sa di sini ada hukum mad tabi'i karena ada alif yang didahului baris fathah. Maka cara membacanya sin yang berbaris fathah kita panjangkan 2 harokat saja. Yusari'u. Huruf ro dibaca secara tarqiq karena barisnya kasrah. Maka cara membacanya ditipiskan. Pangkal lidah tidak perlu dinaikkan. Yusari'u. Mad tabi'i karena ada waw sukun yang sebelumnya baris dhammah. Maka huruf yang baris dhammah ain panjangkan 2 harokat saja. Yusari'una fil. Fi apabila berhenti di fi hukumnya mad tabi'i karena huruf ini sebetulnya adalah ya sukun. Ya sukun didahului kasrah maka panjang fa yang kasrah 2 harokat. Tapi di sini dibaca panjang 2 harokatnya hanya saat berhenti saja. Sedangkan kalau wasol atau terus fi-nya dibaca pendek, mad tabi'i ini gugur. Namanya takhallus bil hadzfi. Kenapa? Karena ada pertemuan 2 huruf sukun, yaitu huruf mad ya sukun sama lam sukun. Maka yang satu sukun dilepas huruf pertama yang ya. Jadi kalau wasol fi-nya pendekan. Fil namanya alif lam qamariyah karena alif lam ketemu huruf qamariyah yaitu kaf. Maka cara baca alif lamnya adalah diidharkan atau dibaca dengan jelas bunyi lamnya atau biasa disebut dengan idhar qamari. Fil kufur.
Oke, sekarang huruf ro apabila kita berhenti di sini dibacanya itu secara tafkhim. Kenapa tafkhim? Karena ro-nya kalau berhenti pasti jadi disukunkan. Kalau huruf ro sukun, maka kita harus melihat huruf sebelumnya. Kebetulan huruf sebelumnya juga sukun dan bukan ya sukunnya. Maka yang jadi penentu adalah yang kaf, huruf sebelumnya lagi. Karena kaf barisnya dhammah, maka ro-nya tebal. Kufur. Fa-nya dialirkan, kemudian ro-nya tetap kita baca dengan tebal. Kufur. Dan ini adalah jawaban untuk pertanyaan hari kemarin. Nah, tapi beda halnya ketika tidak berhenti. Kalau tidak berhenti, lihat harokatnya. Ro-nya pasti tidak jadi sukun kan? Harokatnya di bawah, maka tarkik atau tipis. Lalu di atasnya ada tanda waqaf. Namanya ini waqaf jaiz. Jaiz itu artinya boleh. Jadi kita boleh berhenti, boleh juga terus pada tanda waqaf ini. Innahum. Ini ada hukum gunnah musyaddadah karena nunnya bertasydid. Cara bacanya, nun ini dibaca dengan dengung. Jadi dengung pada nun bunyinya n, tapi suaranya bergetar masuk ke hidung. Innahum. Lalu berikutnya di sini ada hukum idhar syafawi. Karena mim sukun menghadapi huruf selain mim dan ba. Kebetulan hurufnya adalah huruf lam. Maka cara baca mim sukun ini adalah diidharkan atau dibaca dengan jelas bunyi m-nya. Tidak perlu ditahan. Innahum lai berikutnya di sini ada hukum idgham bi gunnah yang nakis. Karena ada nun sukun yang ketemu dengan huruf ya, maka nun sukun ini lebur atau masuk ke ya, lai disertai dengungan, tahan. Lai. Kenapa disebut nakis? Karena sifat huruf pertama masih terbawa saat memasukkan ke ya. Sifat apa? Dengung dari nun. Jadi dengung bawaan dari nunnya. Innahum layyadurru. Huruf ra dibaca secara tafkhim karena ro-nya berbaris di atas barisnya. Maka bacanya tebal, pangkal lidah dinaikkan. Ru. Layyadurrullah. Yadurru jika berhenti di sini hukumnya adalah mad tabi'i karena ada waw sukun yang didahului ro berbaris dhammah. Maka cara bacanya dipanjangkan ro-nya 2 harokat. Tapi di sini dibaca panjang 2 harokatnya hanya ketika berhenti saja. Sedangkan jika wasol atau tidak berhenti, ro-nya dibaca pendek, madnya gugur. Namanya takhalus bil hadfi. Kenapa? Karena ada pertemuan 2 huruf sukun. Yang pertama waw sukun, yang kedua adalah lam sukun. Karena pada lam tasydid ada lam sukun dan lam fathah. Maka terlepaslah huruf sukun yang mad yang pertama. Jadi kalau wasol ro-nya pendekin. Layyadurrullah. Lam pada lafaz Allah atau lam jalalah dibaca secara tafkhim. Kenapa? Karena huruf sebelumnya yang ro berbaris dhammah, maka bacanya tebal. Loh, bukanlah. Layyadurrullah. Alif lamnya namanya alif lam syamsiyah. Karena alif lam bertemu huruf syamsiyah yaitu lam. Maka cara bacanya alif lam ini tidak perlu kita baca. Jadi langsung aja dari ro masukkan ke lam berikutnya. Atau biasa disebut dengan idgham syamsi. Layyadurrullah. Allah mad asli atau mad tabi'i karena ada baris fathah tegak di atas huruf lam. Cara membacanya dipanjangkan lamnya 2 harokat. Layyadurrullaha syai'a. Syai. Berikutnya di sini ada harfulin atau huruf lin karena ada ya sukun yang didahului baris fathah.
Maka cara bacanya kita lembutkan saja atau kita lunakan. Syai'a, a mad badal. Maaf, salah ya. A ini mad iwad. Kita lihatnya baris fathah 2-nya ya. Mad iwad karena ada fathah tanwin yang diwaqafkan. Maka cara bacanya fathah tanwin ini berubah jadi fathah saja, barisnya jadi 1 dan kita panjangkan 2 harokat. Syai'a. Lalu di atasnya ada tanda waqaf, namanya waqaf al-waqfu aula, artinya berhenti lebih utama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala yahzunka alladzina yusari'una fil kufr. Innahum lan yadurrullaha syai'a. Yuridullahu alla yaj'ala lahum hazzan fil akhirati wa lahum 'adzabun 'adzim. Pertanyaan untuk hari ini, coba sebutkan nama hukum dari yang saya tunjukkan ini, nama hukumnya apa, sebabnya apa, dan bagaimana cara membacanya. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.